Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu dilimpahkannya kepada kita. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di majelis yang indah ini. Kita mengharapkan keberkahan padanya dan memperoleh faedah-faedah ilmu yang tentunya bermuara pada harapan kita, ya, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema, ya, sesuai kadar niatmu, ya. Sesuai kadar niatmu, ya, maka darinya, ya, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Umat sekalian, ya, sebagian kita, ya, dan sebagian orang, ya, selalu menilai sebuah amalan itu selalu dikaitkan dengan besar kecilnya sebuah amalan, dan orang terlalu fokus pada hasil dari amalan tersebut, ya. Saya ulangi, ya. Sebagian orang kalau melakukan sebuah amalan, dia terlalu fokus pada amalan itu besar atau kecil, ya. Misalnya kalau ada orang melakukan amalan yang menurut pemahaman manusia itu besar, maka orang menganggap wah ini amalan besar, ya. Misalnya orang naik haji, ya, atau orang melakukan memberikan sumbangan yang besar angkanya dan seterusnya. Begitu juga orang kebanyakan menilai sebuah amalan itu dilihat dari hasilnya, ya. Hasilnya besar atau tidak, banyak atau tidak, begitu. Dan luputlah kebanyakan manusia dari perkara-perkara yang mereka anggap kecil, ya. Perkara yang mereka anggap kecil. Yang sering dilupakan kebanyakan orang adalah niat dari sebuah amalan itu, ya. Niat dari sebuah amalan itu, orang cenderung lagi tidak menimbang apakah amalan ini lurus atau tidak, ya. Amalan ini ikhlas, ya. Padahal sesungguhnya amalan itu, ya, sejatinya tidak bergantung kepada masalah besar dan banyaknya saja, tetapi yang lebih utama adalah niat yang ada di dalam sebuah amalan itu, ya. Kita tentu dari Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala satu ungkapan indah yang sangat populer, ya. Sangat populer, tapi kita bisa memperoleh faedah yang besar di dalamnya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan rubba
amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Berapa banyak amalan itu sebenarnya kecil, tetapi amalan itu menjadi besar disebabkan karena niat yang terkandung pada amalan itu. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar tetapi dia menjadi kecil karena niat yang terkandung di dalam amalan yang besar itu. Jadi ini adalah ungkapan yang luar biasa ya, luar biasa faedahnya. Jadi ada amalan-amalan yang kelihatannya kecil, tetapi karena niat yang membungkus amalan itu begitu besar, yakni besarnya niat, maka amalan itu jadi besar. Sebaliknya ada amalan-amalan yang kelihatannya besar, tapi niat yang membungkusnya itu kecil karena kurangnya keikhlasan, maka amalan yang besar itu menjadi kecil. Ya. Inilah yang menyebabkan ya mengapa ya, kita membaca riwayat ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian remehkan atau jangan kalian cela sahabatku, ya sahabat-sahabatku. Maka sesungguhnya kalau kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak bisa mengimbangi sedekah mereka sekedar satu mud. Satu mud begini ya, wala nismahu, sekalipun setengahnya, setengah mud itu apa namanya, sebelah tangan ya, cidukan sebelah tangan nih, setengah mud. Jadi kalau di antara kita berani bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, itu mau dibandingkan sama sedekahnya sahabat walaupun satu mud saja begini, satu mud makanan, ini yang emas sebesar gunung Uhud ini kalah, belum sebanding dengan satu mud sedekahnya mereka. Wala nisfahu, walaupun separuhnya ya, setengah mud. Nah, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW ini, Ummahat? Kita bayangkan kenapa ya? Jawabnya adalah karena pada diri para sahabat itu ya, hati-hati mereka dipenuhi dengan sesuatu hal-hal yang sangat utama ya dibandingkan kita. Apa? Hati mereka itu diisi dengan keimanan yang sangat tinggi terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang orang larang ya. Mereka memahami segala sesuatu itu karena keimanan yang tinggi ya, pengetahuan yang dalam, dan keikhlasan yang sangat besar, keikhlasan yang sangat besar pada diri sahabat itu ya. Oleh karenanya Ummahat ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan periwayatan-periwayatan yang sahih ya, terkait dengan pembuktian dari ya sebesar apa niatmu ya, berdasarkan kadar niatmu, disitulah Allah memberi. Misalnya satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, ini tentu kita sudah sering mendengar kisah ini ya. Adanya 3 orang yang soleh terkurung di dalam gua ya. Kalau kita bedah amalan-amalan mereka ya, amalan yang pertama adalah amalan apa? 3 amalan apa saja? Ya, anggaplah ya kita amalan berbakti pada orang tua. Seorang anak yang berbakti pada orang tua, yang dia lakukan itu karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baktinya anak kepada orang tua itu macam-macam loh ininya, motifnya ya, macam-macam motifnya. Kalau ada anak berbakti pada orang tua disebabkan karena orang tuanya memiliki pamor yang
tinggi, ya, kekuasaan yang besar, kekayaan yang banyak. Ya, ini berbeda dengan anak yang berbakti pada orang tua pada saat orang tua sangat lemah di sisinya. Artinya mengharapkan perlindungan nggak lagi bisa, mengharapkan uangnya nggak ada lagi uangnya, nggak ada yang bisa diharap dari orang tua ini. Tapi dia lakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbeda tentu, levelnya berbeda. Jadi ada anak yang masih hormat sama orang tua, sungkem sama orang tua. Kenapa? Warisannya terlalu besar untuk diharap. Nggak berani dia macam-macam sama orang tuanya. Ini berbeda, ya. Ya, tapi yang nggak masalah kalau orang tuanya akan memberikan warisan yang besar. Tapi yang jelas anaknya harus niatnya berbakti pada orang tua itu karena Allah, bukan karena harapan dari warisannya. Makanya di dalam kisah ini, anak ini adalah anak yang begitu berbakti. Dia punya istri, punya anak-anak, tetapi dia selalu mendahulukan orang tuanya, seorang lelaki. Dimana kalau dia membawa susu, maka susu itu akan diberikan kepada ayah ibunya dahulu. Dia lapor kepada Allah, ya Allah, aku punya susu, setiap hari aku memberikan susu itu kepada orang tuaku sebelum kepada anak dan istriku. Sampai satu malam dia pulang, orang tuanya sedang terlelap. Anaknya menangis-nangis minta susu. Dia nggak berani kasihkan susu itu kepada anaknya. Dia tunggu orang tuanya itu sampai pagi, menjelang subuh. Orang tuanya terbangun baru dia berikan susu itu, lebihnya baru buat anak-anaknya. Padahal orang tuanya bukan orang tua yang mewah, bukan orang tua yang bisa dia harap dari sisi material. Tapi dia lakukan itu karena Allah. Maka dia adukan pada Allah, ya Allah, kalau engkau menilai amalanku ini adalah amalan yang karena engkau, maka bukakanlah pintu gua ini. Kan dibuka oleh Allah sepertiganya. Mereka belum bisa keluar. Kemudian yang kedua adalah amalan seorang yang dia bisa melakukan perbuatan yang perbuatan mesum di saat keadaan orang yang menjadi korban adalah orang yang lemah, yang tidak bisa melawan, pasrah. Tapi dia urungkan karena takutnya kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, karena engkau aku melakukan hal itu, engkau tahu karena aku takut kepadamu, ya, karena engkau maka bukakanlah pintu gua ini. Dibukakan, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang amanah, di mana karyawannya pergi saat seharusnya dia menerima upah. Dia pelihara upah itu, dia kembangkan menjadi kambing-kambing yang banyak. Ya kalau kita yang hidup pada zaman ini pasti kita bilang, oh ini kambingku, gajimu kan cuma 1 bulan sekian, ambillah yang ini, kan begitu. Ini tidak, dia kelola menjadi banyak, dan itu semua dia berikan kepada mantan karyawannya. Mengatakan, ini punyamu, ini aku cuma kelola aja punyamu. Dan Allah tahu dia lakukan itu benar-benar karena mengharap wajah Allah. Lalu dibukakanlah pintu gua itu. Ini sekedar niatmu, artinya niat-niat hamba itu, ya, pertolongan Allah itu berdasarkan kadar niat hambanya. Seandainya mereka dusta dari amalan-amalnya mereka lakukan, maka Allah tidak akan tolong. Tetapi riwayat itu menggambarkan kepada kita, ya, betapa mereka adalah 3 orang lelaki yang jujur, yang amalannya jujur, dan Allah berikan pertolongan kepada mereka. Pertolongan Allah, ya, sekadar, ya, berdasarkan kadar niatmu, ya. Kemudian ada kisah sahih, ya, yang sering juga kita ungkap, ya, kisah seorang pembunuh 100 jiwa, ya kan? Kita potong ceritanya di happy endingnya, ya, di mana ketika dia sudah melangkah menuju satu area yang diberitakan kepada itu adalah areanya tempat tinggalnya orang-orang soleh. Jangan lagi gabung sama orang-orang buruk di tempat dia yang lama, gabunglah sama orang-orang soleh kalau mau tobat. Begitu, kalau mau tobat, mau hijrah itu pindah channel. Jangan kawan-kawan lama yang merusak dia dikawanin terus, itu akan membuat dia sulit bangkitnya. Dia harus pindah channel, cari tempat kawan-kawan di mana kawan-kawan itu mensugesti dia untuk tumbuh terus keimanannya. Maka dia tobat, setelah 100 jiwa dia bunuh, dia mau pindah ke satu area yang tempat baik. Di tengah jalan dia meninggal dunia.
Allah takdirkan seperti itu, sehingga malaikat azab dan malaikat rahmat sama-sama turun mau ambil ruhnya. Mereka bertengkar. Kan malaikat azab argumentasinya cukup tepat. Dia katakan ini orang kan masih cuma niat aja, tapi kan belum pernah beribadah, belum ada bukti dia beribadah. Mana kebaikan dia? Nggak ada. Yang jelas keburukan dia yang banyak. Dia sudah membunuh 100 jiwa orang, 100 jiwa. Kata malaikat rahmat, oh walaupun begitu, tapi kan memang dia udah niat benar mau meninggalkan kejahatannya. Dia sudah tinggalkan, kan dia sudah melangkah menuju tempat yang baik, maka dia berhak mendapatkan kebaikan. Ini aku yang bawa, kata malaikat rahmat. Oh nggak bisa. Akhirnya Allah mengirimkan satu malaikat yang berbentuk manusia menengahi masalah ini. Kata malaikat penengah, ya sudah kita ukur saja jarak tempuhnya. Mana yang lebih dekat, ke area yang tempat dia dulu berbuat jahat atau area tempat dia mau berbuat baik? Diukur. Qadarullah ternyata lebih dekat sejengkal ke area yang tempat dia mau berbuat baik, ya, mau bertobat di sana. Sehingga malaikat rahmat pun membawa ruhnya ke pada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan sebenarnya dia melangkah baru beberapa langkah, ya. Tetapi Allah menolong dia, ya, mendekatkan area di mana dia berencana untuk bertobat di sana bersama orang-orang yang soleh, didekatkan dengan langkahnya, didekatkan dengan dirinya, sehingga ketika diukur menjadi dekat. Artinya Allah memberikan pertolongan berdasarkan niat tulusnya yang begitu besar ingin bertobat. Lagi-lagi Allah memberikan pertolongan sesuai kadar niatnya, sesuai kadar niatnya. Apakah mungkin Allah memberikan pertolongan kepada orang yang berpura-pura untuk bertobat? Nggak mungkin, karena Allah lebih tahu masalah hati-hati hambanya. Allah tidak akan mau, ya, memberikan rahmatnya, kasih sayang dan pertolongannya kepada orang yang berpura-pura. Ya, Allah hanya akan memberikan kepada orang-orang yang tulus, orang-orang yang tulus. Demikian umat, ya, kita tahu juga, ya, bagaimana kisah, ya, yang sangat heroik, ya, dan sangat mengesankan buat kita, yakni perjuangan Rasulullah dan para sahabat di perang Badar, ya, di mana mereka hanya berjumlah 313 orang melawan lebih dari 1000 orang pasukan kafir. Rasulullah membawa pasukan yang memiliki peralatan yang sangat sederhana, ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat seharusnya setiap orang yang memiliki busur panah, dia memiliki anak panah paling tidak 150 batang. Tapi mereka satu orang hanya bawa 5 batang saja, 5 batang anak panah, ya. Bahkan sebagiannya tidak memakai baju besi, artinya tidak cukup memadai untuk sebuah peralatan perang. Sementara mereka menghadapi satu pasukan yang 3 kali lipat lebih banyak dari mereka dengan peralatan yang begitu lengkap. Tetapi dari pasukan kaum muslimin cuma 1 yang gugur syahid. Ya, 313 cuma 1. Kenapa? Allah memberikan pertolongan. Berdasarkan apa? Berdasarkan niat-niat mereka yang sangat mulia, ya, sangat mulia, sangat ikhlas. Ya. Perlu lagi pembuktian? Ya. Ada kisah, ya. Ada kisah yang kita juga pernah dengar, ya. Ya, kita ambil ibroh dari kisah ini bahwa sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dengan yang tidak ikhlas berbeda, pertolongan Allah berbeda. Ya, ini apa? Seorang yang memiliki kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat banyak penduduk yang meminta-minta kepada pohon kayu besar yang mereka meyakini di situ ada keberkahannya, bisa memberikan sesuatu. Dia ambil kampak dan dia mau tebang pohon itu, dihalang-halangi sama
setan ya, yang menjelma sebagai makhluk yang besar ya. Lalu mereka pun berkelahi dan dimenangkan oleh lelaki ini. Namun setan mampu membujuk lelaki ini ya, mengiba-iba supaya tidak meneruskan rencananya menebang pohon itu. Biarlah setan ini yang mengalah. Ya, kompensasinya adalah diberikan beberapa dinar setiap pagi ketika dia selesai sholat subuh. Ya, maka itu pun terjadi. Dia pulang, dia sholat subuh, dia buka sajadahnya, sudah ada beberapa dinar di situ, membuat dia gembira. Akhirnya di hari-hari berikutnya dia tidak menemukan dinar itu lagi. Maka dengan kemarahan yang berlipat dia katakan, nggak ada ampun lagi, ini harus kutebang pohon. Dia bawa kapak, dia mau tebang pohon yang dijadikan orang sesembahan. Ketemu lagi sama setan ini, mau kemana? Mau tebang pohon. Loh, kenapa ditebang? Kau dusta. Maka mereka pun berkelahi dan setan membuat lelaki ini kalah bertekuk lutut. Kan dia tanya, kenapa kau bisa mengalahkanku? Sementara sebelumnya aku dengan mudah mengalahkanmu. Setan dengan mudah mengatakan, tentu berbeda datangnya engkau di pertama dengan datangnya yang di kedua ini. Saat pertama engkau datang dengan kemarahan karena Allah. Engkau memang murni mau potong pohon itu karena Allah, karena engkau nggak ridho Allah diserikatkan oleh banyak orang. Tetapi datangmu yang kedua ini, engkau datang dengan kemarahan karena dinar. Engkau marah kepadaku yang menghalangimu karena engkau tidak lagi diberikan dinar. Ini tentu berbeda. Jalannya sama, bawa kapaknya sama, tetapi niat yang terkandung di dalamnya berbeda. Maka yang kedua Allah tidak berikan pertolongan. Sesuai kadar niatnya. Ya, sesuai kadar niatnya. Jadi sebenarnya umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan kadar pertolongan itu tergantung kepada apa yang terkandung di hati kita. Ya, apa yang terkandung di dalam hati kita. Bukan seperti pandangan-pandangan atau persepsi-persepsi manusia. Ya, oleh karenanya banyak ulama mengungkap hal-hal seperti ini yang seharusnya diresapi oleh para penuntut ilmu, supaya para penuntut ilmu itu bukan menuntut ilmu saja, tapi tidak mampu meresapi hal-hal yang ada di hadapannya, terjadi fenomena-fenomena yang dia lihat, ya, kejadian-kejadian yang dia saksikan. Ya. Apa yang dikatakan para ulama, ya? Di antaranya seperti yang pernah dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa aku pernah bersama guruku, ya, Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dia sedang mengajarkan sebuah kitab, di mana kitab ini terasa berat bagi murid-muridnya. Akhirnya muridnya minta izin satu. Tinggallah si Syekh Sa'di dengan Utsaimin. Tapi Syekh Sa'di menjelaskan ilmu pada kitab itu begitu seriusnya dan begitu samanya ketika dia menjelaskan kepada orang banyak, ya, kepada murid-muridnya yang banyak dengan muridnya yang sendirian. Ya, dia tidak terpengaruh dengan masalah itu, ya. Kemudian sama halnya dengan apa yang dikatakan, beliau mengatakan, aku pernah mendapati guruku, katanya, yang menunggu murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya tidak ada, ya, kecuali Syekh Sulaiman sendiri, ya. Maka beliau menerangkan ilmu itu, ya, menerangkan tema yang hendak dibahas, ya, sampai selesai, dan setelahnya beliau menutup kajian itu. Apa yang bisa kita ambil faedahnya, Umat, ya, bahwa sedikit dan banyak
bagi orang-orang yang memahami besarnya amalan itu, ya, berdasarkan dengan niat-niat yang ada padanya, ya, itulah target dan hal-hal yang ingin dicapai, ya, bagi orang-orang yang memahami, ya. Orang yang memahami hakikat, dia tidak tertipu dengan apa-apa yang selalu tersurat, ya, apa-apa yang selalu tersurat, ya. Oleh karenanya di dalam sebuah riwayat yang selalu kita dengar, ya, sebagian kita hafal, ya, kata Nabi SAW, man salaka thoriqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, ya. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Yakin nggak, Om? Yakin, ya? Jadi kalau kita meyakini bahwa ternyata menuntut ilmu itu adalah sebuah jalan menuju surga. Kalau nggak yakin jangan harap dapat surga, ya. Yakin dulu. Nah, kalau kita melakukan safar, kita tuh kan selalu memperhatikan marka-marka jalan itu, ya, petunjuk-petunjuk jalan kita selalu perhatikan. Apalagi kalau perjalanan kita jauh, ya, melewati beberapa provinsi misalnya, kita selalu perhatikan itu petunjuk jalan. Mau ke Bandung, ya, kita diarahkan, ya. Coba kalau orang sedang di jalan tol saja, mata cuman ke depan saja, nggak mau perhatikan ke atas, ya, nggak perhatikan ke samping gitu, dia kok ke depan aja gini, kira-kira sampai mana dia? Dia harus rajin memperhatikan petunjuk jalan itu, ini arah kemana, ini arah kemana. Ketika dia meyakini petunjuk jalan itu dibuat oleh orang yang kompeten dan kredibel, bahwa ini adalah petunjuk dari pemerintah, ya, dari pihak-pihak yang berwenang yang berkaitan dengan itu, lalu dia ikuti dengan seksama, maka dia akan sampai di tujuan tempat dia ingin yang dia tuju, ya, dengan petunjuk jalan itu. Sama halnya dengan kalau orang menuntut ilmu, ya, dia betul-betul memahami bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga, dia harus yakin dulu. Kalau dia nggak yakin, ya, dia nggak akan sampai, ya, dia nggak akan sampai. Oleh karenanya menuntut ilmu adalah jalan menuju surga bagi si penuntut ilmu, ya, yang yakin dia akan benar-benar sampai ke surga. Bagaimana caranya? Dia harus benar-benar menghiasi hatinya itu dengan apa? Ya, semerbak niat dan rasa. Hatinya harus dihiasi dengan hal itu. Jadi ada niatnya, ada rasanya, benar-benar kenceng gitu. Ya, seorang yang sedang mengarahkan dirinya untuk menuntut ilmu, dia harus benar-benar bisa memunculkan rasa bahwa dia benar-benar sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang agung. Dengan ibadah yang agung. Nah, ini sudah sampai nggak ke kita? Maksudnya sudah nggak kita rasakan? Ketika kita duduk di majelis, kita benar-benar sedang merasakan, aku ini sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang agung, ibadah yang besar di sisi Allah. Ini keyakinan harus dimunculkan. Karena kalau enggak, dia gamang. Makanya banyak orang menuntut ilmu itu dia gamang gitu. Dia pun bingung, kok aku di sini? Oh, ternyata tadi diajak temen. Aku kok di sini? Oh, cuman pengen tahu. Setelah itu dia hilang. Ini berbeda dengan orang yang memunculkan sejuta rasa. Dia sadar kalau dia duduk dalam majelis itu dia sedang beribadah dengan ibadah yang agung, mengalahkan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan orang apalagi beribadah-ibadah sunat, nggak ada apa-apanya ibadah sunat dibandingkan dengan duduk di majelis. Kan duduk di majelis dia sedang beribadah dengan ibadah yang fardu, ibadah yang besar. Bahkan ibadah fardu pun membutuhkan majelis ilmu. Bagaimana dia akan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar kalau dia tidak memahami ilmunya? Jadi luar biasa.
Oleh karenanya di awal-awal dakwah pun Rasulullah itu kumpulin sahabat di Darul Arqam, sebuah rumah ya, untuk mengajarkan ilmu. Bukan dari ibadah dulu, tapi belajar ilmunya dulu. Ya, apa kata para ulama? Kalau orang dia beribadah dulu tanpa menuntut ilmu, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya. Apalagi nggak ada ilmu ya, dia mengajarkan ilmu itu kepada manusia, maka dia akan lebih banyak menyesatkan daripada memberi petunjuk. Jadi menghiasi hati dengan keikhlasan ya, menghiasi hati dengan keikhlasan. Karena dengan menghiasi hati dengan keikhlasan saat menuntut ilmu ya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Di antara pertolongan itu adalah dia akan menikmati ya suasana di mana ketika dia duduk di dalam majelis ilmu ya, dia akan mendapatkan ketenangan ya, dia akan mensyukuri karena Allah telah menganugerahkan kepadanya waktu dan kesempatan untuk dapat mendulang ilmu-ilmu yang berfaedah baginya ya. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk ya beribadah kepada Allah dengan keikhlasan ya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kepada Allah ya, kecuali dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya, hanya mengharapkan wajah Allah. Jadi umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tidaklah para salafus soleh terdahulu mereka menjadi pribadi yang unggul dan sampai pada derajat ilmu yang tinggi ya, kecuali karena mereka menuntut ilmu ya, benar-benar membingkai niat-niat mereka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Itu yang membuat mereka berbeda dengan generasi setelahnya. Apa perbedaan salafus saleh dengan kita? Kalau secara fisik ya lebih kurang salafus saleh ya, di antara yang kita baca sejarahnya ya, di antara mereka ya, qadarullah Allah memberikan kepada mereka sebagian fisik-fisik yang biasa saja ya. Tetapi mereka menjadi mulia dan menjadi tinggi disebabkan karena apa-apa yang ada tersimpan di dalam hati mereka ya. Jadi jika ingin mulia, ikhlaslah. Jika ingin mulia, ikhlaslah. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasih ya. Bahwasanya tidak akan mungkin seseorang itu mencapai sebuah ilmu yang benar, yang ikhlas ya, dia akan mencapai ilmu itu berdasarkan kadar keikhlasannya. Berdasarkan kadar keikhlasannya. Maka tidak guna heran ya kalau orang banyak bingung ya, kenapa kok makin nuntut ilmu kok makin terasa nggak nyaman gitu ya, makin banyak ilmu kok makin kelihatan kasar dan seterusnya ya. Maka perhatikanlah tujuan-tujuan dari menuntut ilmu itu ya. Tujuan daripada menuntut ilmu itu. Bagaimana cara ikhlas menuntut ilmu, umahat? Ya, pertama, kalau mau ikhlas menuntut ilmu, satu, niatkanlah menuntut ilmu itu untuk mengusir kebodohan diri. Berarti orang yang menuntut ilmu itu dia selalu merasa kurang dan dia selalu merasa masih bodoh. Makanya orang yang sudah merasa pintar memang nggak bisa, dia akan sangat gengsi ya untuk menuntut ilmu. Jadi kalau orang menuntut ilmu mau benar ikhlas, maka pertama niatkan menuntut ilmu itu untuk mengusir kebodohan diri sendiri ya. Orang yang haus dia akan minum terus. Orang yang merasa bodoh dia akan belajar terus. Akhirnya memang dia nggak bodoh, tapi tetap aja merasa bodoh. Yang kedua, niatkan menuntut ilmu itu untuk mengusir kebodohan orang lain. Ya. Niatkan untuk mengusir kebodohan orang lain. Jadi setelah kita dapat, kita sharing dengan orang lain untuk mengusir kebodohannya.
Dengan cara apa? Dengan cara mendakwakannya. Oleh karenanya ummahat harus memiliki keberanian untuk mendakwahkan apa yang dimiliki dari ilmu itu. Itulah salah satu cara untuk melanggengkan ilmu yang kita miliki. Ilmu menjadi mutkin, menjadi mantap. Kalau kita simpen sendiri, ya, maka dia tidak menjadi kuat, ya. Perbedaan di antara kita hanya bagaimana uslubnya, ya, tata caranya mendakwahi orang. Kalau kita memiliki pengetahuan yang lebih di atas orang, maka ketika kita mendakwahi seseorang itu, pandang dia dengan kasih sayang, bahwa dia ini orang yang nggak ngerti, gitu. Jangan langsung kita, kok gitu sih? Kan harusnya kayak gini, kok gitu sih? Kita udah menghakimi dia bahwa dia tuh bodoh bener, nggak kayak aku pinter gitu. Itu pasti kita nggak sabar, ya. Kita harus senyumin dia, ya, bahwa dia itu nggak ngerti, bahwa dia itu nggak ngerti. Maka sebelum sampai kepada dakwahnya kepada dia, kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki respon yang tinggi kepada dia. Kita betul-betul tulus kepada dia. Kita ingin dia dapat sesuatu yang baik, sebagaimana kita mengharapkan kebaikan, ya, sebagaimana kita mengharapkan kebaikan. Nggak bisa Ustadz jadi ustazah. Ya, siapa suruh jadi ustazah? Mulailah dari anak-anak kita, ya. Mulai dari anak-anak kita. Sinilah dulu, mama mau cerita, ya. Apa mah? Sinilah, mama tadi ada dapat materi kajian gini loh. Kita kisahkan aja sama dia. Tahu nggak faedahnya apa ini? Ceritakan sama dia. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi kosong, ya. Makanya kadang-kadang kita bingung, ya. Seorang ibu sudah kajian, ya, sudah begitu komplit, ya, busananya pun komplit, ya, dia gandeng anaknya dalam keadaan terbuka auratnya, anak gadisnya terbuka auratnya. Ya, kita bersangka baik, semoga ini hari pertama, ya kan? Apalagi ibunya bercadar, terus bawa anak gadisnya pakai jeans ketat. Kita berharap itu hari pertama, artinya hari pertama ibunya bersama anaknya. Tapi kalau itu hari ke-100, hari ke-200, anaknya tetap kayak gitu, berarti pergaulan dengan anaknya apa? Interaksinya itu interaksi apa? Ada bobotnya tidak? Ya, mungkin tidak berbobot sampai seperti. Seharusnya kan anaknya dipangku, disayang-sayang sambil dikatakan kepadanya bahwa mama nggak rela kulit mulusmu ini dibakar di neraka, nak. Mama aja yang sudah tua begini nutup ini karena mama takut. Masa anak gadis mama harus dibakar, gitu? Kan begitu kualitasnya. Nah, jadi sayangnya kita dengan anak kita apa kalau bukan dengan nasihat? Oh, nggak apa-apa lah Ustaz, yang penting kan mamanya dulu sudah baik. Iya, berarti niat yang kedua belum jalan. Dia tidak berniat untuk ilmu itu untuk mengusir kebodohan dari orang lain. Dan orang lain yang paling berhak mendapatkan ilmu dari kita adalah keluarga kita. Benar apa betul? Kemudian yang ketiga, niatkan menuntut ilmu itu untuk melestarikan ilmu sendiri. Ilmu itu sendiri dilestarikan. Mengapa? Karena ilmu adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Ya, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu kepada umatnya. Nggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Ya, nggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Maka ilmu lebih patut untuk dilestarikan. Ya. Kalau orang melestarikan, hanya melestarikan ya katakanlah perkara-perkara yang akan musnah, maka ilmu lebih patut untuk dilestarikan, dibawa oleh pemiliknya sampai ke liang kubur. Bahkan ilmu itu ketika si pemiliknya sudah meninggal pun, jika dia memiliki karya-karya atau jejak-jejak, maka jejak-jejak itu akan memberikan kefaedah bagi orang-orang yang ada di belakangnya yang masih hidup.
Kemudian yang keempat adalah menuntut ilmu, niatkanlah untuk mengamalkannya ya. Niatkanlah untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun ya, ilmu butuh pengamalan ya. Kalau kita nuntut ilmu terus tapi nggak ada yang kita praktekkan, yang kita amalkan, maka ya dia seperti pohon yang kering ya. Pohon kering ya, jangankan mengharapkan buahnya, daunnya juga nggak tumbuh. Ya umahat ya, memang berat ya mengamalkan ilmu, itu berat, tetapi kita harus menyadari bahwa ilmu butuh bukti ya, butuh pengamalan. Kalau tidak kita paksakan untuk melakukannya, maka ilmu itu pun pudar ya. Ilmu itu pudar. Oleh karenanya salafus saleh terdahulu mereka berupaya ya mengamalkan ilmu yang mereka miliki ya, sebelum mereka mendakwahkannya. Ilmu yang kita dapat hendaklah kita mulai cicil untuk mengamalkannya. Jangan disimpan ya, jangan disimpan di dalam kertas ya. Kemudian kita lupa ya. Karena praktekkan juga nggak pernah, maka dia lupa. Gambaran keikhlasan para salaf terdahulu ya umat luar biasa. Ada seseorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad ya rahimahullah taala. Imam Ahmad, imam besar ya, pembela sunnah. Beliau ditanya, apakah Anda sudah menuntut ilmu dengan ikhlas? Imam Ahmad ditanya begitu. Ya, pertanyaan ini perlu untuk pelajaran buat kita. Beliau ditanya, apakah Anda sudah menuntut ilmu dengan ikhlas? Imam Ahmad menjawab, lillah aziz. Kata beliau, menuntut ilmu karena Allah aziz, ini perkara besar ya. Aku tidak mengatakan aku telah menuntut ilmu karena Allah, tetapi aku telah dibuat mabuk cinta dengan apa? Pelajaran-pelajaran agama. Jadi para para salaf mereka dibuat mabuk cinta dengan ilmu. Jadi kalau dibandingkan dengan kita gak ada apa-apanya. Kita kadang ada 3 buku aja di meja udah risih ya rasanya. Ini Pak, bukunya Pak mau dibuang atau di gimana ini? Risih. Kalau kita pengennya rumah itu isinya ya apa, pot-pot bunga cantik-cantik, kemudian apa guci-guci gitu ya. Para ulama mereka adalah orang-orang yang mabuk dengan ilmu ya. Itu yang menyebabkan mereka memang luar biasa ya. Imam Nawawi itu sampai tertidur di atas meja tulisnya ya, di atas meja tulisnya. Ada ulama yang makan aja nyaris gak sempat ya, karena sibuk belajar saja. Sibuk belajar sampai dia disuapi ya. Sudah disuapi pun dia lupa kalau dia udah suapi, karena dia fokusnya pada ilmu ya. Nah, kalau kita beratlah seperti itu ya. Zaman sekarang kalau ada suami 6 jam di depan buku baca, mungkin istrinya sudah marah-marah ya. Apa nggak ada kerjaan lain apa? Karena karena remehnya kita terhadap ilmu. Nah, ternyata umat, orang yang merasa belum ikhlas dalam menuntut ilmu itu, justru dia akan mendapatkan keikhlasan itu, dan dia bisa menjaga keikhlasan itu. Jadi orang yang melakukan sesuatu termasuk menuntut ilmu, dia tidak merasa puas dan merasa sudah ikhlas, justru orang seperti inilah yang bisa mendapatkan keikhlasan. Paham maksudnya kan? Kalau kita selalu merasa diri kita sudah ikhlas, maka itu yang berat. Bisa-bisa kita tidak ikhlas. Maka tidak ada salafus sholih yang mereka mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Kalau kita sering sekali nyebut ikhlas, aku ikhlas, mengatakan mereka seorang yang ikhlas, tetapi hati mereka memang dipenuhi dengan keikhlasan itu. Jadi ngaku nggak ikhlas saja pun sebenarnya ikhlas, tapi yang selalu ngaku-ngaku dirinya ikhlas kan? Ikhlas kan? Itu malah nggak ikhlas.
gitu. Jadi bukan masalah pengakuan, bukan masalah pengakuan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wajal, ya. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, yang menuntut ilmu itu sebenarnya yang diharapkan adalah wajah Allah, artinya dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'allamuhu illa liyusiba bihi ardon minat dunia. Tetapi ada orang yang menuntut ilmu karena berharap secuil dari kesenangan dunia, ya, kesenangan dunia. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi hati-hati, kadang-kadang urusan ilmu agama ini pun, ya, apa namanya, berbalut dengan hal-hal yang terkait dengan kelimpahan dunia. Jadi kalau orang tua sekarang, ya, nyuruh anaknya belajar ilmu agama tinggi-tinggi, ya, supaya jadi seperti Ustadz Anu, bisa terkenal, bisa kaya, wah ini bahaya. Orang tuh udah, nak, nanti sampai sini, tamat di sini, nanti ke Madinah, ya, biar dapat gelar ini, kok bisa sampai S3, dapat gelar ini, nanti kamu bisa terkenal kayak Ustadz itu, kamu bisa, wah, dapat banyak peluang lah pokoknya, bikin ini, wah ini bahaya. Tidak cium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari 40 tahun perjalanan. Jadi agama pun hati-hati. Kita ini kadang lahirnya seperti agama kita, ya, seperti berjalan di atas agama, tapi sebenarnya batinnya sama saja dengan orang-orang yang berlomba dalam urusan dunia. Dia harus benar-benar ditimbang-timbang gitu, ya. Jangan sampai larut, lupa, akhirnya Allah menyesatkan kita, ya, Allah menyesatkan kita, ya. Tipu sana, tipu sini, ya. Bagaimana orang dengan urusan akhirat dia bermain-main, ya, sampai semuanya mau dia ukur dengan dunia. Ceramah di mana? Nah, berapa? Oh, mahal Ustadz sini. Wah, boleh. Ceramah di mana? Sana. Berapa? Mahal? Enggak gitu, Ustadz. Ya ikhlas aja lah. Wah, saya susah waktu saya yang ini. Susah waktu saya. Kita sering tertipu dengan perkara-perkara seperti ini, ya. Akhirat kita rendahkan dengan dunia, ya. Soal segala hal itu harus urusannya dunia, ya. Coba, memalukannya orang-orang yang mengatakan jangan lupa tinggalkan sholat, jangan sampai tinggalkan sholat duha, jangan sampai tinggalkan sholat duha, jangan sampai tinggalkan sholat malam. Kenapa, Bu? Aku ini contohnya. Aku dulu ini hidup gimana susahnya, tapi sejak aku tegakkan sholat duha, sholat malam, maka aku sekarang hidup dipermudah oleh Allah. Wah, katanya. La ilaha illallah. Dia bandingkan urusan ibadah akhirat itu dengan capaian-capaian dunia. Alangkah remehnya dunia itu. Justru dia bisa bangun malam, dia bisa sholat duha, itulah yang lebih mulia daripada dunia dan isinya. Apa yang dia dapat dunia itu? Gak ada apa-apanya. Jangan kita, ya, sok-sok jago pula membandingkan dunia dengan akhirat itu. Dunia ini gak ada apa-apanya. Malah kita korbankan akhirat seolah-olah karena kita melakukan urusan akhirat nih, dunia ini jadi kayak gini. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini jauh lebih besar dan agung daripada dunia manapun yang bisa kita capai. Apakah tidak sampai kepada kita satu riwayat ketika Rasulullah bertanya, kuburan siapa ini? Kuburan siapa? Kata para sahabat, kuburan si fulan. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya sekarang dia 2 rakaat sholat yang ringan itu lebih mulia, lebih baik bagi dia daripada dunia dan isinya ini. Orang kalau sudah mati 2 rakaat sholat sunat saja yang ringan itu lebih mulia daripada dunia dan isinya ini. Lah kok orang buat sholat duha itu tujuannya untuk supaya sholat duha itu dunia dia jadi lancar, dunia jadi lancar. Apa ini? Ibadah apa ini? Supaya sedekah 500.000 mendatangkan 50.000. Ini sedekah apa ini? Alangkah remehnya dia anggap akhirat itu. Kalau kadar niat seperti ini, bagaimana Allah memberikan hidayah padanya? Bagaimana Allah memberikan pertolongan padanya?
Seharusnya setelah kita belajar, kita betul-betul bisa meremehkan dunia walaupun kita pakai dunia. Dunia kita pakai, dunia kita nikmati. Tapi harusnya dunia kita bisa remehkan. Karena kita sudah belajar, akhir nilai yang tinggi. Maka kalau dia dibenturkan, harus kita bisa kalahkan dunia itu. Kita praktekkan ilmu kita bahwa dunia rendah. Jangan semuanya kita kalahkan karena dunia. Ya. Yang kasihan siapa? Yang kasihan kita sendiri. Karena kita pasti akan menyesal. Ya, Ummahat tentu sudah sering mendengar riwayat-riwayat bagaimana ya penduduk surga saja masih menyesal karena ada detik-detik waktunya yang tidak dia gunakan untuk zikir kepada Allah. Bagaimana penduduk alam kubur ya, mereka begitu menyesal karena ya hari-hari mereka banyak terlewatkan begitu saja tanpa ibadah. Dan mereka tahu ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, Allahu Akbar itu lebih mulia dari dunia dan isinya. Sekaranglah kita merasa bahwa dunia ini begini hebat, begini megah, begini mewah gitu. Tetapi kita tidak sering mensyukuri bahwa Allah masih mempermudah dan menolong kita dalam ibadah-ibadah yang banyak. Yang ibadah-ibadah itu harusnya kita bungkus dengan kesadaran yang tinggi, niat-niat yang ikhlas. Inilah sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya yang kita miliki. Oleh karenanya Ummahat, ketika kita mengatakan kita bersyukur kepada Allah yang selalu menolong kita, mempermudah kita sehingga kita bisa di sini, bisa beribadah di sini, duduk di majelis ini, itulah sebenarnya hakikat syukur. Sebenar-benarnya syukur itu di situ. Ya, tetapi terbalik ya, kita selalu mengucapkan syukur-syukur itu kalau ya itu tadi pundi-pundi uangnya lancar, nah baru kita merasa wah itu kita sedang dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika kita disusahkan di bagian itu dan kita mudah dekat kepada Allah, malah kita nggak syukuri, seolah-olah kita sedang diberikan beban oleh Allah. Ini keliru. Ya. Apa kata Allah? Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Begitulah manusia. Ya. Adapun manusia itu kebanyakan kalau dia dimuliakan, dimudahkan rezekinya, maka dia bilang alhamdulillah Allah masih memudahkan aku, meringankan aku, memberikan kucuran rezeki yang melimpah kepadaku. Sepertinya aku ini dimuliakan oleh Allah. Maksudnya dia merasa mulia karena dimudahkan urusan-urusan rezekinya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau dia disempitkan rezekinya, agak seret-seret, agak susah, dia pun merasa dihina oleh Allah. Allah ini lagi menghina aku. Jadi ukurannya semua selalu materi. Itulah jadi ukuran dia. Emang Allah perhatiin materi? Kecil sama Allah materi. Para nabi pun diantara mereka adalah miskin rakyat jelata. Miskin sampai mereka dihina-hina para nabi. Apa sulitnya bagi Allah memberi? Tetapi musuh-musuh Allah yang Allah sangat benci seperti Korun, Haman, Fir'aun pun Allah beri kucuran sebegitu besarnya dari dunia ini. Apakah Allah cinta pada mereka? Tidak. Karena Allah tahu yang diberi itu pun gak ada dalam pandangan Allah gitu. Nah harusnya seperti inilah yang mengisi hati dan kepalanya ya orang-orang mukmin yang sudah belajar agama ya. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia ya, tetapi kita harus mengerti bahwa dunia itu adalah porsi yang rendah ya, sehingga kita tidak tertipu dengan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi niat-niat kita dengan kadar yang tinggi ya. Wallahu taala a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Ustadz, ini titipan pertanyaan teman saya ke saya yang nggak bisa saya jawab. Yang saya mau tanyakan itu batas akhir seorang orang tua ketika anaknya memilih menikah
tapi pindah agama Pak Ustaz. Itu batas akhir orang tua tuh supaya tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena sudah nasihat tidak dipedulikan, 6 bulan sudah tidak dipedulikan, dia masih memilih untuk pindah agama. Itu bagaimana orang tuanya terhadap anaknya Pak Ustaz? Ya, wallahul musta'an, ya, kepada Allah kita minta pertolongan, bahwa sungguhnya tanggung jawab orang tua ya kepada keluarganya, ya kepada anaknya, pada istrinya, ya adalah perkara yang besar, ya perkara yang diperintahkan untuk menanggung-jawabinya, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, ya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Oleh karenanya proses pendidikan anak, ya tentu Allah yang mengerti, ya sejauh mana kita telah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, ya. Setelahnya pendidikan yang sudah kita berikan kepada dia, apalagi setelah mencapai dia balik, ya dewasa, terus dia melakukan satu pilihan, ya pilihan yang paling buruk diantaranya adalah keluar dari agama, dia murtad, ya maka Allah tentu mengetahuinya, ya tentu mengetahuinya seberapa besar peran orang tua. Kalau murtadnya seorang anak, ada kaitannya dengan peran orang tua yang terlalu kecil dalam mendidik dia, mendidik akidahnya sejak kecil, ya tentu orang tua terkena, walaupun dia tidak langsung menanggung beban, ya menanggung beratnya dari dosa kemurtatan itu, ya. Tapi peran dia sehingga anak ini begini lemah memiliki akidah, ya maka orang tua juga terkena. Namun apabila orang tua telah mendidiknya dengan baik, ya dengan patut, dengan kadar yang sudah semestinya, kemudian ternyata anak memilih pilihan yang sebegitu membinasakannya seperti dia murtad, maka Allah juga mengerti, dia orang tua tidak akan dibebani dari pilihan anaknya. Kita tentu tahu, ya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya tentunya kita tidak mempertanyakan lagi bagaimana Nabi Nuh mendidik anak dan istrinya, tetapi ternyata anak dan istrinya lebih memilih jalan kekufuran, ya padahal sudah didakwahkan. Begitu juga dengan keadaan Nabi Lut alaihissalam, ya anak dan istrinya justru jadi penentang dakwahnya, padahal Nabi Lut sudah berupaya, ya. Apakah kita katakan bahwa Nabi Lut, Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah sosok ayah dan suami yang tidak becus, ya tentu tidak, ya kita katakan mereka adalah suami dan seorang ayah yang sempurna, ya bagi keluarganya. Tetapi Allah memberikan ketentuan yang lain, bahwa keluarga dari dua orang nabi ini, ya lebih memilih jalan kekufuran, ya. Tugas kita hanyalah memberikan taufik, ya memberikan hidayah al-irsyad, ya penjelasan irsyad, ya. Kita menjadikan penjelasan kepada keluarga kita, ya apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Kalau dia memilih sesuatu jalan yang membinasakannya, setelah kita menjelaskan semuanya, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah tidak memberikan beban kepada orang tuanya yang telah melakukan langkah-langkah pendidikan buat anaknya. Wallahu a'lam. Selesai? Ya. Mau nanya ini Ustaz, ada dua. Pertama, kalau kita belanja gitu, dapat amanah untuk belanja, misalnya jadi logistik, untuk pengisi logistik untuk catering misalnya Ustaz, ya.
Kalau kita belanja biasanya di situ di satu tempat dengan harga yang seperti itu, misalnya harganya 25.000. Nah, sudah biasa di situ dengan harga itu. Kemudian kalau kita ternyata dengar ada tempat lain lebih murah 20.000, kita pindah gitu ke 20.000. Nah, selisih antara 22 sama 25.000 itu apakah bisa kita ambil karena kita sudah menawar, sudah mencari tempat lebih murah, ataukah tidak bisa kita ambil? Kita harus sesuai dengan belanja kita. Sementara untuk ke tempat yang lebih murah itu kita juga harus keluar biaya lagi. Itu pertama, Ustaz ya. Kedua, kalau di pondok biasanya kan dilarang untuk bawa HP dan perhiasan, Ustaz ya. Nah, ketika santri bawa perhiasan dan HP, pihak pondok menyita dan tidak mengembalikan. Nah, kemudian pihak pondok itu tidak juga menggunakan sitaan itu, barang sitaan itu untuk kemaslahatan pondok. Jadi diambil sendiri oleh Ustaznya. Itu seperti apa? Ya, itu harta ya, memang peraturan barang yang sudah disita tidak akan kembalikan. Tetapi peruntukannya itu sebenarnya untuk apa itu? Tidak digunakan untuk masyarakat pondok. Ya, kasus yang pertama, seseorang yang belanja, ya mungkin ini mewakili untuk apa namanya tempat tertentu ya, maksudnya komunitas tertentu gitu. Dia belanja lebih murah dari tempat biasa dia belanja ya. Ini tergantung posisi yang belanja ini sebagai apa. Kalau dia dengan komunitas ini ya, transaksinya adalah sebagai seorang penjual atau seorang agen, maka dia boleh mengambil selisih harga itu ya. Tapi kalau dia adalah seorang petugas yang membelanjakan membelanjakan milik komunitas ini, ya maka dia tidak berhak mengambil selisihnya. Oleh karenanya kalau misalnya kita mau ambil selisih harga, makanya posisikan kita sebagai seorang penjual, seorang agen. Misalnya ada organisasi nih, mereka butuh apa? Katakan kepadanya, aku siap menyiapkan ini, bahan-bahan ini. Tentunya harga dariku, ya, harga dariku. Maka dia berhak untuk menjual kembali kepada komunitas itu, ya, menjual kepada komunitas itu dengan dia menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Ya, di sekolah ini seperti itu, ya. Jadi pemborong dia juga jual bahan, gitu. Jadi kita ambil bahan material dari dia, walaupun kita tahu dia ngambil selisih ya harga, ya, selisih harga. Tapi kita ikhlas dia ambil keuntungan, ya, margin yang kecil, ya, daripada beli tempat orang lain mungkin bisa lebih murah, tapi kita repot. Cuman dengan dia yang menyiapkan, ya, kita sudah terima bersih, hanya bayar ke dia, nggak apa-apa. Karena dia memang memposisikan sebagai penjual. Itu beda kalau dia beli, dia belikan kita terus ditukangin sama dia notanya. Nah, itu namanya dia hulul, ya, mengambil barang atau kepemilikan orang, ya. Tapi kalau dia menjual, ya, tentunya dia mengambil keuntungan dari sebuah transaksi. Nah, kemudian yang kedua, masalah penyitaan, misalnya HP, ya, misalnya HP atau emas, ya, ini tergantung pada akad. Tergantung pada akad. Sesuatu hal yang terlarang pun secara secara pribadi, kalau dia sudah diakadkan di awal menjadi sebuah syarat, itu menjadi boleh. Misalnya seorang istri, dia tidak boleh menghalang-halangi atau bahkan membenci jika suaminya ingin berpoligami, kalau itu tidak menjadi syarat.
pernikahan. Tapi kalau itu jadi syarat pernikahan, misalnya disyaratkan dalam pernikahan, aku menikah dengan dia dengan syarat dia tidak berpoligami selama aku masih hidup, maka ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suaminya. Ya, padahal kalau tidak dibuat sebuah syarat di depan, suami berhak berpoligami, nggak boleh dilarang-larang. Melarang istrinya malah berdosa. Ya. Begitu juga kalau kita punya akad dengan pihak kedua dari kita, misalnya kita masukkan anak ke pondok, ada suatu ikatan di situ, sebuah persyaratan kalau masuk pondok anak nggak boleh bawa ini. Kalau bawa ini maka disita dan tidak dikembalikan, kita datang tangani sebagai sebuah persyaratan kita setujui, maka itu hak pondok. Ya, kita nggak boleh katakan, kita nggak bisa bilang ini kezoliman, karena kita sudah memenuhi syarat itu, kita mau masalahnya. Ya, kita mau di awal, ini sebuah persyaratan. Nah, ada pondok tidak mempergunakannya secara patut dalam artian memanfaatkan ini untuk kemaslahatan umat, ya mungkin kita bisa memberikan masukan, ya alangkah baiknya kami ikhlas barang itu telah disita, tapi alangkah baiknya kalau ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, ya sehingga kami berharap juga ada pahala kami di situ, yaitu hak orang yang pernah memiliki barang itu juga untuk sampaikan masukan itu. Semoga diterima, ya semoga diterima. Tetapi kalau dia tidak ada persyaratan di awal, dia ambil dan tidak dikembalikan, masuk dalam kezoliman. Dia mengambil hak orang lain tanpa kezoliman kalau tidak dipersyaratkan di awal. Ya inilah umat, ya jadi persyaratan itu bisa merubah sebuah hukum, ya merubah sebuah hukum, ya wallahu a'lam. Tapi kalau ustadznya mengambil pakai sendiri tadi itu jadi berdosa nggak ya? Iya. Ya kan nggak ada akadnya. Jadi untuk apa itu kan kita tidak tahu. Nah, apakah di situ memang untuk dipakai kemaslahatan atau memang ustadz sendiri gitu? Nah, kalau ustadznya pakai sendiri tadi berdosa nggak dia? Tanya ke ustadznya kenapa dipakai. Ya sebenarnya sebuah ketentuan masuk dalam persyaratan ya harusnya jelas, ya jelas. Karena begini, barang itu kalau nggak dipakai mau diapain? Kalau dibuang juga kan sayang kalau nggak dipakai. Nah kalau dipakai seharusnya siapa yang berhak memakai, kan gitu. Air saja kalau kita habis minum atau ada tamu minum nggak habis, kan daripada dibuang begitu aja kan bagus disiram ke tanaman, kan masih ada manfaat gitu. Oleh karenanya apalagi HP, kalau dipakai, kalau misalnya tidak disita, tidak dikembalikan, harusnya ini dipakai yang kepada yang bermanfaat. Nah masalahnya, apa mungkin setiap penyitaan HP dipakai sama misalnya yang menyita? Disita ada 50 HP, 50 dipakai, nggak mungkin juga. Maka ini masuk dalam kategori tabzir, ya pemborosan. Harusnya dia dipakai untuk yang bermanfaat. Ya hal-hal seperti ini ya supaya tidak jadi bumerang dan tidak jadi fitnah, ya harusnya bisa didamaikan secara kekeluargaan, ya. Kalau memang Ustadz merasa keberatan ini bawa HP ini, biarlah balik ke kami. Atau kalau enggak ya sudah dipakai untuk kepentingan umat gitu. Kami ikhlas, memang sudah masuk dalam persyaratan gitu. Ya tapi kalau masalah dosanya dia, ya usah kita pikir, ya dosanya kita yang kita pikiri. Apa nggak berdosa dia? Ya udah itu dia, dosa kita ya pikirin, capek mikir dosa orang. Ya. Memang susah men-scan dari sendiri, jadi kita pikirin dosa kita. Selesai, Mat? Iya, silakan. Salam. Mau tanya Ustaz, saya pribadi, kalau saya menerima undangan, ya undangan pernikahan, undangan apapun lah Ustaz, saya itu selalu gelisah Ustaz. Yang pertama jadi pikiran saya, yang jelas kalau di acara itu pasti ada musik Ustaz. Pasti ada musik, itu sudah tradisi ya Ustaz ya. Apalagi kalau lingkungan itu bukan menjalankan sunnah gitu Ustaz. Nah gimana caranya Ustaz biar nggak gelisah
nggak apa namanya, nggak jadi pikiran Ustaz ya kalau untuk apa, untuk menghadirinya tuh gimana caranya gitu Ustaz. Dan juga kita biar nggak terpikir gitu, biar nggak gelisah gimana caranya gitu. Gimana Ustaz? Iya, walimah adalah satu perintah ya, pensyariatan yang besar di dalam agama ya. Kata Nabi, aulim walau bisyah ya. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Maksudnya walaupun sederhana, buatlah walimah. Dan orang-orang yang diberikan undangan untuk walimah ini menurut kesepakatan ulama ya wajib ya menghadirinya. Tetapi para ulama menjelaskan tentang kewajiban yang datang ini kepada satu undangan walimah, yakni kewajiban itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar manakala tidak ada penghalang-penghalang bagi yang diundang itu untuk datang. Dan di antara penghalang itu adalah adanya kemaksiatan yang digelar dalam walimah itu. Kalau kita tahu bahwa di dalam walimah itu memang digelar sisi kemaksiatan, apakah ada arak di situ minumannya, apakah ada musik-musik ya, ada video wanita dan seterusnya, maka ini termasuk di antara mawani, penghalang-penghalang orang datang ke sebuah walimah. Itu yang harus kita pahami secara hukum sehingga bisa hilang kegelisahan. Ini juga yang disyaratkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang persyaratan walimah yang boleh didatangi, yang kita wajib mendatangi. Oleh karenanya kalau misalnya sama orang yang kita ragu, kita tanya, ini acaranya gimana? Ada ininya enggak? Benar, ada organnya enggak? Misalnya kita bilang, oh ada dia. Mungkin kalau dia enggak tahu, dia malah bangga, oh ada, malah 2 ini mainnya. Ya, bukan organ tunggal, ya organ double misalnya, organ ganda misalnya. Ya maka sahlah kita untuk tidak mendatangi walimah itu, sah untuk tidak mendatangi. Atau kalau kita ragu, tidak ada, kita tidak jelas ada atau tidak, mungkin kita bisa lihat. Kalau kita terdengar oleh kita bahwa di situ ada gelaran maksiat, ya kita pulang berarti enggak ini. Adapun terkait dengan tapi Ustadz enggak enak saya tetanggaan atau saya ini ya, maka bisa mencari alternatif yang di waktu yang lain ya, di waktu setelah selesai besoknya mungkin, atau sekedar mengantarkan kadonya dan seterusnya. Itu masalah tata cara aja, tata cara. Tapi ini kita bicara hanya masalah hukum mendatangi walimah-walimah yang digelar di sana, kemaksiatan-kemaksiatan ya. Nah, biasanya kegelisahan itu datang kalau kita belum putus, maksudnya keyakinan kita terhadap sebuah aspek hukum. Kalau kita sudah paham hukumnya, maka tidak ada kegelisahan, kita mantap gitu ya. Kalau ditanya kok nggak datang gitu ya, ya kalau memang memungkinkan jelaskan secara baik-baik ya, bahwa kami sudah belajar begini-begini ya. Kalau tidak mungkin mengelak lah ya, bahwa memang tidak bisa datang gitu. Itu saja ya. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, kepada kaum muslimin ya, agar mereka memahami agamanya ya. Dan semoga Allah menghiasi hati-hati kita dengan hati yang bening ya, hati-hati yang penuh dengan keikhlasan ya. Ini saja umat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.